Selamat datang di Football Statistik Analisis pertandingan besar yang telah dinantikan. Kali ini kita akan membahas duel sengit antara Australia dan Indonesia, dua tim dengan sejarah dan gaya bermain yang sangat kontras. Apakah Indonesia mampu memberikan kejutan melawan raksasa Asia seperti Australia? Bagaimana performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir? Siapa pemain kunci yang bisa menjadi pembeda di laga ini? Di video ini, kita akan mengulas jadwal pertandingan, posisi klasemen terkini, performa 5 laga terakhir masing-masing tim, rekor pertemuan head-to-head, dan tentunya statistik musim ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing tim. Mari kita mulai dengan membedah setiap aspek secara mendalam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis sepak bola menarik lainnya. Pertandingan yang sangat dinanti. Australia versus Indonesia, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Grup C akan berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB di Allianz Stadium, Sydney. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi juga ujian besar bagi Garuda untuk membuktikan diri di level tertinggi Asia. Bermain di kandang Australia jelas menjadi tantangan berat. Dukungan penuh dari supporter Socceroos dan kondisi cuaca yang berbeda bisa menjadi faktor yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia. Namun, sejarah menunjukkan bahwa dalam sepak bola, segalanya mungkin. Jika Indonesia bisa tampil solid dan disiplin, peluang mencuri poin tetap ada. Apalagi laga ini akan disiarkan secara langsung di RCTI, jadi seluruh pencinta sepak bola tanah air bisa memberikan dukungan penuh dari rumah. Apakah timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit? Ataukah Australia akan menunjukkan dominasinya sebagai salah satu kekuatan besar Asia? Kita akan kupas lebih dalam di segmen berikutnya. Klasemen sementara di Grup C menunjukkan betapa ketatnya persaingan. Australia berada di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia yang menempati posisi ketiga dengan 6 poin. Menariknya, meski Australia lebih unggul secara posisi, performa mereka dalam 6 laga terakhir belum terlalu dominan. Mereka hanya meraih 1 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1 dari 6 gol memasukkan dan bash kebobolan. Ini menunjukkan bahwa Australia memiliki lini pertahanan yang cukup solid, tetapi lini serangnya masih kurang tajam. Di sisi lain, Indonesia juga baru meraih 1 kemenangan, namun jumlah kekalahan lebih banyak, yaitu 2 kali, dan hasil imbang 3 kali. Masalah utama tim Garuda terlihat jelas dari selisih gol -3 akibat kebobolan 9 gol. Meskipun mencetak jumlah gol yang sama dengan Australia, yakni 6 gol. Ini menjadi alarm bagi lini pertahanan Indonesia yang harus lebih disiplin dan solid jika ingin meraih poin penting di laga melawan Australia. Dengan selisih poin yang sangat tipis, laga ini bisa menjadi titik balik bagi kedua tim. Jika Indonesia menang, mereka bisa menyalip Australia dan naik ke posisi lebih aman dalam perebutan tiket ke fase selanjutnya. Sebaliknya, jika Australia berhasil mengamankan 3 poin, mereka akan menjauh dan semakin memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Jadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel krusial ini, semua akan terjawab di pertandingan nanti. Melihat performa Australia dalam 5 laga terakhir, ada satu kesimpulan utama yang bisa kita tarik. Socceroos masih belum mencapai performa terbaik mereka. Dari 5 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia hanya mampu meraih 1 kemenangan, sementara 4 laga lainnya berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan mereka datang saat menghadapi Cina 3-1 pada 10 Oktober 2024. Di luar itu, mereka kesulitan mencetak kemenangan meski menghadapi lawan-lawan yang relatif seimbang. Hasil imbang melawan Indonesia 0-0, Jepang 1-1, Arab Saudi 0-0, dan Bahrain 2-2 menunjukkan bahwa lini serang Australia masih kurang tajam dalam menuntaskan peluang. Dengan hanya mencetak 6 gol dalam 5 laga terakhir, daya gedor Socceroos bisa dikatakan belum cukup optimal. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhir, mereka hanya mampu mencetak 2 gol, dan itu pun saat menghadapi Bahrain, tim yang di atas kertas lebih lemah dari mereka. Dari sisi pertahanan, Australia juga tidak bisa dikatakan solid, meskipun mereka hanya kebobolan 5 gol, tetapi kegagalan mereka menjaga keunggulan dan seringnya hasil imbang menjadi pertanda bahwa lini belakang mereka belum cukup konsisten. Apa artinya ini bagi Indonesia? Hasil-hasil ini bisa menjadi indikasi bahwa Australia bukanlah tim yang tak terkalahkan. Dengan strategi yang tepat dan pertahanan yang disiplin, Indonesia berpeluang mengulangi hasil imbang seperti pada pertemuan sebelumnya. Namun, tim Garuda juga harus waspada karena Australia tetap memiliki kualitas individu yang bisa menjadi pembeda. Apakah Australia akan kembali kesulitan meraih kemenangan, ataukah mereka justru bangkit saat menghadapi Indonesia? Kita akan segera mengetahuinya.
Melihat 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kita bisa melihat bahwa Garuda mengalami perjalanan yang penuh tantangan. Dari 5 laga, Indonesia hanya mampu meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan telak. Mengawali dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia pada 10 September 2024, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim yang lebih kuat. Sayangnya hasil imbang lain melawan Bahrain 2-2, sebulan kemudian menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi skuad Garuda. Kekalahan 2-1 dari Cina pada 15 Oktober 2024 menjadi alarm bahwa Indonesia masih punya kelemahan dalam pertahanan, terutama dalam mengantisipasi serangan balik. Puncaknya kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada 15 November 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih sulit bersaing dengan tim-tim papan atas Asia. Namun, kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 memberikan angin segar bagi Garuda. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal mentalitas dan kepercayaan diri yang semakin meningkat menjelang laga melawan Australia. Apa artinya ini untuk pertandingan melawan Australia? Indonesia memang mengalami pasang surut, tetapi hasil imbang di pertemuan pertama membuktikan bahwa mereka bisa memberi perlawanan. Jika lini belakang tampil disiplin dan lini serang bisa lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, Indonesia punya peluang untuk mencuri poin lagi atau bahkan menang. Namun, kelemahan utama Indonesia ada pada pertahanan yang kadang goyah, terutama saat menghadapi tim dengan serangan cepat dan bola-bola atas. Jika mereka bisa memperbaiki hal ini, laga melawan Australia bisa menjadi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi. Melihat 2 pertemuan terakhir antara Indonesia dan Australia di tahun 2024, kita bisa melihat bagaimana dinamika kedua tim berubah. Pada 28 Januari 2024 di Piala Asia, Australia tampil sangat superior dengan kemenangan telak 4-0 atas Indonesia. Laga itu menjadi salah satu kekalahan paling menyakitkan bagi Garuda, di mana Indonesia kesulitan menahan gempuran serangan Socceroos. Dominasi fisik, pengalaman, serta organisasi permainan yang lebih rapi dari Australia benar-benar membuat Indonesia tak berkutik. Namun, keadaan berubah pada 10 September 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di kandang sendiri, Indonesia mampu menahan Australia dengan skor 0-0. Ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia mulai menemukan formula untuk menghadapi tim-tim kuat. Garuda menunjukkan pertahanan yang lebih disiplin dan mampu membatasi pergerakan lawan. Apa yang bisa diharapkan dari pertemuan selanjutnya? Hasil imbang di laga terakhir membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing jika bermain dengan lebih cerdas dan disiplin. Kunci utama bagi Indonesia adalah menjaga kestabilan lini belakang serta memanfaatkan peluang dengan lebih klinis. Jika bisa tampil lebih efektif, laga berikutnya bisa menjadi kesempatan emas bagi Garuda untuk membalas kekalahan sebelumnya. Australia tetap menjadi tim yang lebih diunggulkan secara pengalaman dan kualitas pemain. Tapi jika Indonesia bisa mengulangi performa solid di pertemuan terakhir, bukan tidak mungkin mereka akan menciptakan kejutan besar. Apakah ini saatnya Garuda membalas dendam? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Melihat statistik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, Australia dan Indonesia memiliki performa yang cukup seimbang. Kedua tim sama-sama meraih 1 kemenangan, tetapi Australia lebih sering bermain imbang dengan 4 hasil seri, sedangkan Indonesia 3 kali seri dan 2 kali kalah. Dari segi produktivitas gol, kedua tim memiliki rata-rata 1 gol per pertandingan. Artinya, mereka tidak terlalu tajam dalam mencetak gol dan masih kesulitan dalam penyelesaian akhir. Namun, perbedaan mencolok ada pada lini pertahanan. Australia hanya kebobolan 0,83 gol per laga, sementara Indonesia lebih rentan dengan kebobolan 1,50 gol per pertandingan. Ini menunjukkan bahwa Garuda masih memiliki masalah dalam bertahan, terutama dalam menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Di sisi pertahanan, kedua tim berhasil mencatatkan 2 clean sheet, yang menandakan bahwa mereka memiliki momen-momen solid dalam bertahan. Namun, bagi Indonesia, inkonsistensi masih menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi jika ingin lolos ke fase berikutnya. Secara keseluruhan, Australia tampak lebih stabil, terutama dalam hal menjaga pertahanan. Mereka mungkin bukan tim yang paling tajam di lini depan, tetapi disiplin mereka dalam bertahan membuat mereka sulit dikalahkan. Di sisi lain, Indonesia masih dalam proses menemukan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Jika ingin meningkatkan peluang lolos, Garuda perlu lebih tajam dalam mencetak gol dan lebih disiplin dalam menjaga lini belakang. Dengan beberapa pertandingan tersisa, segalanya masih bisa terjadi. Bisakah Indonesia bangkit dan menembus babak selanjutnya? Ataukah Australia akan tetap menjaga konsistensinya? Jawabannya akan ditentukan di laga-laga mendatang.